Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan masih tetap semangat. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita di halaman 36, yaitu perkalian bilangan persen. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perkalian suatu bilangan dengan bilangan persen? Nah, silahkan kalian simak penjelasan Bunda untuk contoh 28. Nah, di contoh 28 nomor 1 ada bilangan caca atau dia masuk juga di bilangan bulat ya. Angka 3 ini adalah bilangan caca ataupun bilangan bulat dikalikan dengan 25%. Nah, ini adalah bilangan persen. Cara mengalikannya sama dengan perkalian biasa. Seperti ini ya. 3 dikali 25% sama dengan kita dikasih dalam kurung nak semua bilangannya, kemudian lambang persennya di belakang. 3 dikali 25 tutup kurung persen. 3 dikali 25 kan hasilnya 75, maka ditulislah persen di belakang angka 75. Jadi hasilnya adalah 75%. Jadi sampai di sini paham ya? Oke, untuk soal nomor 2 yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan persen. Nah, 4/5 dikali 5%, caranya adalah sama tadi, kita kasih dalam kurung semua angkanya, kemudian persennya di belakang. 4/5 dikali 5. Cara yang pertama ini adalah dengan cara mengalihkan pembilang dengan bilangan cacahnya. Oke, 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4%. Cara lainnya adalah 4/5 dikali 5. Kalau dia angkanya di sini berdiri sendiri, nak, bukan bilangan cacah dan sama dengan nilainya di penyebut, langsung saja dicoret. Nah, kalau sama nilai bilangan berdiri sendiri dengan penyebut, berarti langsung saja dicoret. Karena ini artinya 5 dibagi 5, hasilnya kan 1. 1 dikali 4, hasilnya 4%. Maka hasilnya adalah 4 ini, 4%. Paham ya? Nah, untuk nomor 3, ini adalah bilangan desimal dengan bilangan persen. Cara mengalihkannya sama dengan cara kemarin ya, mengalihkan bilangan desimal dengan bilangan cacah. Kalikan saja dengan cara bersusun. Nah, 0,4 dikali 75 sama dengan 5 dikali 4, 20, 0, simpan 2. 5 kali 0, 0, ditambah 2 sama dengan 2. 7 kali 4, 28. 8-nya simpan di sini, 2-nya simpan lagi di sini ya. Nah, 7 kali 0, 0, 0 tambah 2, 2. Jadi 0, 28, 2 ditambah 8 itu 10, berarti 0 simpan 1 jadi 300. Nah, berapa angka? Jangan lupa ya, jangan tulis 300%, tapi ini ada angka desimal. Jadi tanda komanya berada di satu angka di belakang koma, karena hanya satu angka di belakang koma. Jadi 30,0. 30,0 artinya 0 di belakang koma ini tidak ada arti, tidak berpengaruh ya, maka dia ditulis menjadi 30. Jadi jawabannya adalah 30%. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, Bunda kasih contoh dulu di ayo berlatih masing-masing satu. Nah, ini ya, selesaikan perkalian berikut. 2 dikali 10%, ini mudah, tinggal dikali 2 dikali 10%, kasih dalam kurung ya. 2 dikali 10 kan 20, nah jadi 20%. Paham ya? Nah, ini lagi 3/4 dikali 65%. Nah, kalian kali dulu atau bisa disederhanakan ya. Nah, ini langsung saja kita kalikan dengan pembilangnya ya, karena ini adalah bilangan cacah. Jadi 3/4 dikali, jangan lupa ya kasih dalam kurung, 65, tutup kurung tanda persen. Nah, 3 dikali 65 berapa? Kita kali susun ya. 65 dikali 3, 3 kali 5, 15, simpan 1, 3 kali 6
itu 18 ya. Tambah 1, 195. Jadi hasilnya adalah 195 per 4%. Nah, kalau kalian mau menyederhanakan boleh cari paling sederhana, tinggal dibagi ya. Nah, nomor 3 sama dengan contoh 3 tadi ya. Ini sama, kita kalikan saja. 90 dikali 0,75. Jadi bunda tulis 90 dikali 0,75 tutup kurung persen, sama dengan kali susun ya. 90 dikali atau 0,75 di atas boleh. Nah, kali ya. 0 kali 5 0, 0 kali 7 0, 0 kali 0 0. 9 kali 5 45, 5 simpan 4. 9 kali 7 63, 63 ditambah 4 67. Sini 6 ya. 9 kali 0 0 tambah 6 6. 0 5 7 6. Ini dijumlah ya. Berapa angka di belakang koma nak? Ini 2 ya. Ini 90 tidak ada, jadi 2 angka di belakang koma. Jadi 67,50. Jadi jawabannya adalah 67,50%. Sampai di sini, maaf ya, bukan di sini tulisnya nak. Nah, tulisnya di sini ya, maaf, 67,50%. Oke, bunda harap sampai di sini kalian paham. Untuk tugasnya sebentar bunda kasih ya. Kita lanjutkan dulu pelajaran Pak di halaman 38. Baik, kita lanjutkan di pembagian pecahan biasa. Nah, di sini ada dua pembagian pecahan biasa, yaitu pecahannya dulu dibagi dengan bilangan asli, dan ada bilangan aslinya dulu dibagi dengan pecahan. Nah, caranya mudah ya. Perhatikan, A per B dibagi C. C ini bilangan aslinya, ini A per B adalah pecahannya. Sama dengan pembilangnya tetap di atas, kemudian per. B-nya ini adalah penyebut dikalikan dengan bilangan aslinya, B dikali C. Ini berasal dari ini ya. Bunda uraikan dulu, A per B dibagi C. Nah, A per B dibagi C itu sebenarnya sama dengan A per B dibagi C per 1. Kenapa C per 1 nak? Karena C dibagi 1 itu hasilnya C. Kan misalnya 2 bagi 1 hasilnya 2. Jadi 3 bagi 1 hasilnya 3. Jadi C dibagi 1 hasilnya C. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Nah, ketika kita mau mengubah tanda bagi menjadi kali, A per B dikali. Nah, kalau berubah tanda kali, nah ini dibalik kan. Nah, satunya jadi pembilang, C-nya jadi penyebut. Jadi A dikali 1 per B dikali C. Jadi A dikali 1 itu sama dengan A. B dikali C sama dengan B kali C. Jadi asalnya ini rumus tak dari sini. Jadi paham ya? Jadi A per B itu dibagi dengan C sama dengan A per B dibagi C per 1. Ketika tanda bagi berubah menjadi kali, maka C per 1 ini dibalik menjadi 1/C. Jadi A dikali 1 sama dengan A, B kali C sama dengan B kali C. Jadi rumusnya adalah A per B kali C. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk ini A dibagi B per C sama nak caranya ya. A dibagi B per C. Nah, A tadi ini sama ketika C ini sama dengan C per 1, maka bunda ubah ya. A ini menjadi pecahan biasa A per 1. Pindahkan tanda baginya, pindahkan B per C. Nah, ketika mau diubah ketika mau diubah tandanya menjadi kali, A per 1 dikali, maka ini bertukar C per B. Nah, jadi A dikali C per 1 dikali B. A kali C tetap ya, A kali C, 1 dikali B sama dengan B. Maka didapatlah rumus
seperti ini. Jadi rumusnya A kali C per B. Nah, ini rumusnya A per B kali C. Jadi paham ya untuk penyelesaian rumusnya. Nah, sekarang kita masuk di contoh 29. 1/2 dibagi 3. Oke. Nah, 1/2 sama dengan 1/2 dibagi. Nah, 3-nya ini diubah menjadi 3/1. Paham ya? Jadi 1/2 kita turunkan, tanda bagi berubah menjadi kali, maka ini bertukar jadi 3/1. Nah, di sini maaf, jadi 1/3. 3/1 bertukar jadi menjadi 1/3. Jadi 1 dikali 1 per 2 dikali 3 jadi 1/6. Paham ya? Oke, kita lanjut di contoh 2/10. Nah, untuk contoh 2/10, 3 dibagi 3/5 sama dengan 3-nya dia pindahkan, tanda bagi dia ubah jadi kali, ini dibalik. 5 jadi pembilang, 3-nya jadi penyebut ya. Jadi langsung dia kalikan pembilang dengan bilangan aslinya, jadi 3 kali 5 per 3. Jadi hasilnya adalah 15/3. 15/3 sama dengan 5. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau kalian mau ubah ini menjadi seperti tadi yang Bunda jelaskan, jadi 3/1 dibagi dengan 3/5. Nah, kan sama dengan 3/1 dikali 5/3. Nah, 3 dikali 5, 15. 1 kali 3, 3. Jadi 15/3 sama dengan 5. Sama kan hasilnya? Oke. Cukup sekian nak pelajaran kita hari ini. Nah, silahkan cek tugasnya di samping ini ya. Semoga kalian mengerjakannya dengan benar dan paham dengan materinya. Kalau tidak paham bertanya ya nak. Insya Allah Bunda balas kalau kalian bertanya. Oke, syukran. Semoga semuanya tetap semangat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.